Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga. Anda selamat pagi keluarga Sip, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar ya, menjalankan setiap rutinitas Anda. Senang sekali seperti biasa keluarga Sip, di setiap Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ketemu di program Dialog Sosial Budaya. Tapi sebelum kita kenalkan narasumber dan tema hari ini, saya ingin menyapa Anda yang masih menikmati live streaming kita di www.cipfm.com atau mungkin di CipFM Padang. Baik keluarga Sip, bersama dengan sahabat share Anda Tia Zara, kita di program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 8 Januari 2025. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di hari ini keluarga Sip, yakni beliau adalah tokoh adat Ustadz Heru Fitria Desandi Datuk Majo Basa, atau kita biasa sapa beliau dengan Angku Majo Basa, dengan tema pembahasan tradisi menjapui marapulai di Minangkabau untuk yang nikah gitu ya, yang mau nikah. Untuk yang mau nikah keluarga Sip, mungkin Anda sudah terbiasa mendengar ya istilah budaya atau tradisi menjapui marapulai di Minangkabau. Ini merupakan salah satu rangkaian dalam prosesi pernikahan di Minangkabau. Ya namanya beda daerah pasti beda juga adatnya keluarga Sip. Kita akan melihat dari sudut pandangnya Angku Majo Basa. Tapi sebelum kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Angku di hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah setahun kita nggak ketemu. Iya. Dari 2024. Oke, ini kali pertama kita di 2025 Angku, dengan pembahasan ini juga sangat menarik ya. Apalagi untuk teman-teman atau keluarga Sip di rumah yang memang akan memasuki fase pernikahan gitu ya. Iya. Jadi pasti akan mengenal, kalau udah di Minangkabau pasti mengenal yang namanya istilah menjapui marapulai gitu ya. Mungkin beberapa di antara kita kaula muda, Gen Z gitu ya, tidak begitu paham dengan menjapui marapulai. Bahkan mereka merasa bahwa it's not important gitu, nggak terlalu penting deh gitu ya. Padahal ini adalah salah satu hal yang termasuk krusial nggak sih Angku dalam prosesi pernikahan seperti itu? Harus adakah atau boleh tidak ada gitu? Sebelum kita masuk ke dalam apa sih itu prosesi menjapui dan sebagainya. Ya, kalau harus ada atau tidak secara tradisi kita, malah itu wajib ya. Wajib. Baik. Ya, harus dilaksanakan ya gitu. Jadi pertama kita salam dan maaf ya pada angku-angku nenek mama, pangulu nanggadang bahasa Batuah, sarato cari pandai, nubalang, sarato bundo-bundo kandung kita mohon izin untuk berbagi tentang budaya menjapui marapulai. Jadi pertama tadi pertanyaannya terkait apakah ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan ketika proses pernikahan atau perkawinan terjadi di Minangkabau. Ya. Maka dari kondisi tradisi di Minangkabau, maka kita bisa melihatnya memang wajib. Baik. Wajib dilaksanakan, tandanya adat dipakai, limbago dituang. Baik. Dengan pernyataan wajib, mungkin akan lebih paham betul ya keluarga Sip di rumah. Kenapa ini bisa menjadi wajib? Kita coba cari tahu dulu apa sebenarnya tradisi menjapui marapulai Angku. Iya. Jadi prosesi menjapui marapulai ini adalah prosesi yang mengandung banyak sekali nilai-nilai kekeluargaan, nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai kesyukuran, mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi pada prosesi ini sebetulnya sangat tinggi nilai-nilainya. Malah di sebagian daerah prosesi menjapui marapulai dan mengantar marapulai itulah prosesi perkawinan tertinggi secara adat yang harus dilaksanakan gitu. Baik, kita highlight perkawinan tertinggi. Iya, jadi secara agama itu kewajibannya adalah di depan penghulu, yaitu akad nikah. Baik. Secara adat
prosesi menjapui Marapulai dan mengantar Marapulai itulah sebagai sesi tertinggi dalam proses perkawinan di Minangkabau. Baik. Satu kata kunci pertama, Ya. prosesi tertinggi dalam Ya. adat Minangkabau. Ada dua istilah tadi yang aku sebutkan, menjapui dan Ma'anta. ma'anta. Ini Ya. perbedaannya di mana yang aku? Ya, jadi pertama kita harus paham dulu tanda kita menghargai seseorang di dalam proses perkawinan di Minangkabau. Beberapa daerah, memang ada beberapa daerah juga yang kita temukan dia tidak memiliki prosesi itu, tapi kita tidak menyalahkan. Namun secara filosofinya tentu kita yakin semuanya pasti ada dasarnya. Nah, kalau menjapui itu sendiri adalah proses bagaimana kita berkumpul seluruhnya, menyepakati dan menerima seseorang yang akan bergabung ke dalam komunitas kita, ke dalam persukuan kita, dalam bentuk sebutan namanya semando. Dan kedatangannya itu tidak mungkin datang hanya dengan sendirinya. Ya. Kalau orang Minang menyampaikan, ya, datangnya nampak muka, painya nampak punggung. Baik. Ya. Datangnya, kalau kita menghormati orang lain, biasanya ketika kita ada tamu, paling tidak kita akan menjemputnya sampai pintu masuk. Benar sekali. Kan ada kita duduk aja di rumah, terus tamunya udah masuk aja lah kan? Iya. Nah, kalau kita menghargai. Nah, dan ada lagi satu lagi prosesnya yang jarang tersebut di masyarakat, itu manta Marapulai. Ma'anta Marapulai. Ya. Artinya apa? Tandanya kita menghargai orang lain datang, maka kita juga menghargainya dengan kita menghadiri ke acaranya dengan mengantarkan. Atau istilahnya orang sering juga menyebutnya manta Marapulai ini dengan istilah bapitaruh. Bapitaruh. Ya, Baik. menitipkan anak kemenakannya di komunitas atau persukuan di tempat istrinya itu. Oke, baik. Itu dia menjemput dan Manta ma'anta Marapulai. Nah, ini biasanya untuk dalam artian siapa yang mengantarkan gitu, Amku. Ketika mengantar Marapulai berarti pihak dari si perempuan kah yang mengantarkan atau pihak dari yang laki-laki juga, bagaimana itu, Amku? Ya. Jadi yang dijapui di Minangkabau adalah Marapulai. Baik. Marapulai itu adalah sosok laki-lakinya. Ya. Ya, menjapui Marapulai yang laki-laki. Maka ini yang akan mengantarkan nanti adalah seluruh pihak keluarga dari si Marapulai. Baik itu keluarga pasukuan dia maupun keluarga bako dia. Tandanya anak seanak. Nah, kemenakan sekepenakan gitu. Nah, jadi orang menjapui, kemudian nanti di sana terjadi prosesi adat. Nanti kita bahas dengan prosesnya. Baik. Kemudian dari selesai dijemput itu, di sana nanti akan dilepas. Marapulai itu biasanya akan diminta dilapih jo anak muda, jo pakatunya. Artinya yang dijemput itu bukan satu Marapulai aja. Sebetulnya yang dijemput itu adalah seluruh keluarga dari Marapulai itu. Nah, itu sebabnya karena kita diberi penghargaan oleh orang lain, maka seyogyanya lah kita membalas penghargaan itu dengan kita menghadirinya. Gitu. Baik. Dan juga yang sekarang yang perlu kita garis bawahi itu, dengan perkembangan zaman sekarang, istilah menjapui ini berubah letak dan pelaksanaannya. Ya, sepanjang yang kami ketahui dan paparan dari mama-mama kami terdahulu, itu menyatakan menjapui itu kan proses menerima seseorang menjadi bagian dari keluarga kita. Baik. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman itu mulai proses menjapui itu sebelum menikah. Baik. Ketika dia melaksanakan penjaputan itu sebelum menikah, dalam pidato adatnya dia akan menyampaikan nanti menjapui Sultan Mudo atau Sultan apalah gitu ya gelarnya, menjadi Sumando menyumando. Berarti sah secara adat dia. Bagaimana dengan istilah adat Besandi Sarak, Sarak Besandi kita pulang? Baik. Kenapa adatnya yang lebih dahulu sah daripada
secara syaratnya. Iya, gitu. benar. Jadi dalam kebiasaan yang di tempat kami, kedua hal ini tetap dipakaikan dengan syarat ada faktor atau unsur lainnya. Baik. Unsur-unsur apa tuh yang bisa dikatakan, Angku? Salah satunya masalah kita berkejauhan. Nah, kita terpisah dengan jarak yang panjang. Baik. Jadi supaya tidak memperpanjang proses, maka biasanya memang didahulukan proses menjapuinya ketika mau menikah gitu. Baik. Tapi ini dengan kategori seperti tadi, karena ada proses perjalanan yang panjang yang akan dilewati. Dan itu harus disepakati antara kedua belah nenek mama. Iya, kedua itu. belah nenek mamanya. Tapi ada yang mempersulit, Angku, dalam artian salah satu nenek mamanya nggak mau gitu. Kita pengennya tetap setelah akad nikah gitu. Misal ada nggak yang seperti itu terjadi? Ya, ada. Akhirnya mempersulit itu ya. Ya. Berarti kalau tumbuh terjadi demikian, maka yang bersangkutan kalau menurut kita itu mungkin dia ingin bahasanya itu memperkuat atau mempertegas adat. Baik. Namun dia melupakan salah satu sisi dalam pepatah Minangkabau, bahwasanya menyatakan adat itu tagangnya ndak badan tiang, lamahnya lamahnya ndak kusut lah gitu. Ya. Nah, jadi tagangnya ndak badan tiang. Biasanya kalau benang itu kalau tegang kan kayak dawai ya, berbunyi dia. Nah, tapi adat Minang tidak seperti itu. Tegangnya ndak badan tiang, lamanya ndak bejilo. Nah, itu artinya tidak kusut ya. Jadi ada proses kebijaksanaan dalam satu peristiwa gitu. Baik. Tapi ini bukan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini hanya untuk hal tertentu. Ya, di kami sendiri, di kampung kami, kami lebih menyatakan dalam peraturan adat di Kerapatan Adat Nagari untuk yang memiliki jaraknya itu yang singkat, maksudnya hanya sekitaran hanya 1 jaman atau kurang, apalagi dalam selingkah nagari, itu kita tetap menjalankan seperti adat Nalamo Pusakonan Usam. Baik. Ya, supaya tidak timpang tindih nanti antara adat pesan di syarak, syarak pesan di kitabullah. Luar biasa. Ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini. Aku sudah menjabarkan juga. Tapi sebenarnya keluarga saya mungkin ada juga beberapa di antara kita yang tidak familiar dengan istilah marapulai gitu ya. Nah, marapulai ini adalah lelaki, bisa kita katakan sebagai pengantin pria gitu. Masa sekarang. Pasangannya itu namanya anak daro atau pengantin wanita gitu ya. Mungkin ada juga beberapa yang tidak tahu marapulai ini apa sih. Pikirannya marapulai itu juga anak daro ya. Benar ya. Nah, itu dia keluarga sih. Terus tadi sudah aku bahkan jelaskan dan kita highlight bahwasanya untuk toleransi yang bisa dimaknakan bahwasanya kalau urusan jarak itu boleh dilakukan sebelum akad nikah. Tapi kalau seandainya masih dalam selingkah nagari atau kurang lebih 1 jam, itu semestinya lakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Itu bahkan sudah diatur di KAN ya. Berarti sudah tertulis aturan ini gitu. Jadi ya. Di beberapa daerah sudah diatur gitu. Ini sangat menarik sekali. Tandanya yang di beberapa tempat itu sudah mulai mempedulikan perkembangan budaya kita. Baik. Jadi luar biasa ya. Ini alasan kenapa kita mengambil tema tradisi Manjampo ini adalah ternyata menjadi sebuah predikat tertinggi di dalam adat di Minangkabau dalam gitu proses ya, dalam perkawinan. Luar biasa. Aku banyak penasaran yang terkait dengan proses ya. Proses ini pasti akan panjang sekali pembahasan kita, aku. Tapi kita keep dulu. Kita lanjutkan di segmen kedua. Keluarga Sip, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita ke Alhamas dengan Pusaka Minangkabau. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan Salut Syarenda Tiazara, dan kita masih dalam program Dialog Sosial Budaya bersama dengan narasumber kita ada Ustaz Heru Fitriana Sandi, Angku Majemah selaku keluarga Sip sebagai tokoh adat ya. Dengan tema pembahasan tradisi menjapui marapulai di Minangkabau. Di segmen pertama kita sudah tuntaskan apa itu tradisi menjapui, bahkan meanta marapulai gitu ya. Sudah dijelaskan differentiation atau perbedaan di antara keduanya. Bahkan ini termasuk hal yang bisa kita katakan wajib untuk dilakukan karena masuk ke dalam tahapan tertinggi dalam prosesi pernikahan di Minangkabau.
Nah, untuk segmen kedua kita akan fokus kepada bagaimana proses dari tradisi Menjapuy, dan mungkin ada beberapa sumbang atau hal yang rada sensitif bahkan dilakukan juga di beberapa daerah gitu ya. Kita akan coba telaah lebih lanjut nanti kepada proses dari Menjapuy Marapulai. Kita ke Angku Madibasa kembali. Nah, Angku, untuk prosedur dari Menjapuy Marapulai mungkin beda daerah, beda prosesi juga seperti itu ya, Angku ya. Betul. Atau mungkin bisa kita lihat dari satu daerah saja gitu ya, melihat ke beberapa daerah ternyata tradisi Menjapuynya prosedurnya seperti apa gitu. Karena mungkin sekilas kita melihat bahasanya prosedur dari atau prosesi dari Marapulai Menjapuy Marapulai ini ada makan-makan juga, kita lihat sekilas gitu ya. Ada baaldu, ada latihan petata petitih di antara nenek mama, itu sekilas yang kita lihat. Tapi saya percaya bahwasanya setiap prosesi itu punya nilainya sendiri seperti itu ya. Silakan aku untuk prosesi atau prosedur dari Menjapuy Marapulai. Baik, untuk proses Menjapuy Marapulai seperti yang disampaikan oleh Zatia tadi, bahwasanya lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain dilalang. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas dan tradisi yang berbeda-beda dalam model proses penjamputannya gitu. Namun inti dari prosesnya itu bisa kita lihat ada kesamaan. Dalam proses menjapuy itu, yang pertama yang dilakukan adalah memanggil atau sebagian daerah disebut mantasiri ya, mengundang seluruh karib kerabat, ipar dan bisan, sunsanak dan saudara kita semuanya untuk hadir ke rumah dalam membicarakan proses pemilihan orang yang akan pergi menjapuynya. Nah, di dalam proses memanggil itu terjadi ada dua hal nanti. Itu ada yang terjadi itu memanggil itu sekalian dengan beban yang akan ditanggung oleh si istrinya nanti. Nah, karena kalau suaminya dipanggil berarti istrinya ada beban atau ada bawaan khusus nanti harus dia bawa ke rumah sanak familinya itu gitu. Nah, kemudian ada juga yang memanggil itu dalam istilah adatnya namanya singok bagisi atau batu sipadan. Artinya kita memanggil dia karena kita berada di lingkungan yang sama dengan dia. Artinya tetangga-tetangga kita gitu. Nah, namun ada juga yang lain itu yang memiliki beban. Contoh yang dipanggil itu mama kita. Maka sang istri nanti tentu ada aturan ya di suatu daerah itu apa yang harus dia bawa nanti. Atau yang kita panggil itu mama jauh kita, nah, apa yang akan dia bawa nanti. Atau yang kita panggil itu laki-laki dari pihak bako kita, maka istrinya juga akan membawa nanti ke tempat orang yang memanggil. Nah, jadi proses pertama itu memanggil. Setelah proses memanggil, maka untuk menanti orang yang dipanggil itu, maka yang perempuan juga sudah menyiapkannya, penantiannya. Ya, kalau bahasa adatnya, kalau memanggil itu penantinya sirih jepinang, itu untuk laki-laki. Nah, namun dalam sisi orang mandi kita, pundokan doang, itu tentu ada joadah minum jemakannya. Gitu. Nah, dalam beradat itu kan ada 4 minimal. Yang pertama samah menyambah, yang kedua sirih jepinang, yang ketiga basuh jebasi, yang keempat makan je minum. Nah, jadi ada 4 proses lah dalam satu kegiatan biasanya terlaksana. Nah, jadi setelah yang dipanggil itu datang, maka dimulailah proses sambah menyambah. Artinya proses dalam alur persambahan. Di sini proses itu adalah mencari kata sepakat, mencari kebulatan untuk menetapkan siapa yang akan pergi menjapuy Marapulai ini, menjapuy calon sumando di persukuan itu. Nah, di beberapa daerah ada
ada ketentuan. Ada yang menjapui itu karena dia sumando supaya dihormati oleh mama rumah yang menjapui mama rumah. Nah, ada juga di satu daerah dengan istilah melihat ke alam takambang. Contoh, kalau kita pergi memikir burung, kalau balam dipikir je balam. Tak bisa kalau kita bawanya kutilang mau dapatnya balam, tak mau gitu. Nah, maka di sebagian daerah ada juga menjapui itu karena yang akan dijemput sumando, maka yang pergi menjemput juga orang sumando, karena ini akan jadi teman dia. Ya, orang yang sama duduknya nanti. Tapi ada juga sebagian daerah dia mamanya yang jemput, mama rumah yang jemput. Maksudnya di sini bukan mama rumah kontan ya, artinya para sumando atau mama rumah yang ada di ate rumah gadang itu, di persukuan itu sendiri gitu. Nah, ini proses ini sebetulnya kalau kita lihat dari segi nilai-nilainya, ini adalah proses melewakan, menyampaikan ke khalayak ramai bahwasanya keluarga ini akan ada orang semandonya. Nah, itu sebabnya kalau tadi kita bilang, kalau dijemput sebelum nikah ternyata terjadi insiden dia tidak jadi nikah, di rumah ini sudah disampaikan bahwasanya semando kita akan datang, sudah ada semando kita gitu. Nah, tapi kalau dia sudah menikah dijemput, otomatis kita ketika menjemput itu adalah proses pelewaannya, proses memberitahunya, ya. Dan ini sejalan dengan ajaran Islam, yaitu orang sering menyebutnya walimah. Nah, sementara sekarang banyak generasi itu membedakan, ada proses adat, ada proses walimah. Pada proses adat itu adalah rentetan kegiatan walimah itu sendiri. Baik. Nah, itu perbedaan hari itu bagaimana, Angku? Misalnya kayak resepsi ada juga gitu. Itu apakah satu rangkaian acara atau beda hari itu, Angku? Sebetulnya kalau kita lihat, dia kan serangkaian acara, namun nanti ada proses kegiatan-kegiatannya yang sebetulnya sama dengan proses walimah itu. Salah satunya ketika pergi manta marapulai, artinya terjadi pesta nanti di tempat anak daro. Maka boleh dikatakan itu adalah walimah. Kemudian ada namanya paiman jalang, pihak anak daro datang ke keluarga laki-laki. Nah, itu kan sama juga walimah di tempat laki-laki. Benar sekali. Nah, jadi terkadang ada suatu hal yang baru tanpa kita mengetahui jejak tradisi kita, akhirnya kita membedakannya seolah itu tidak sama. Jadi selesai nanti diproses berdaur itu ya, beralur ke persambahan, nanti akan dapat kebulatan siapa orang yang akan kita utus pergi menjemput marapulai. Nah, misalnya diutus 2 orang atau 3 orang. Tapi yang diutus ini biasanya sesuai dengan kebiasaan atau bagaimana kesepakatan awal dengan para calon besan kita itu. Nah, ini mama di sana. Misalnya dijemputnya harus bertiga atau dijemputnya berdua. Nah, jadi disampaikan ke yang akan menjemput. Nah, dan yang menjemput ini sebelum berangkat biasanya juga meminta sifat. Minta sifat ini artinya minta pengajaran dari penghulu atau datuk di sana. Bagaimana proses dia menjemput. Nah, disitulah diceritakan semuanya hasil kesepakatan di awal dulu dengan pihak si marapulai. Nah, sehingga yang menjemput dia menyambung lidah. Nah, dia tidak mengulang baru lagi gitu. Biasanya juga di dalam satu kampung itu yang menjapui sama yang membuat ya kesepakatan biasanya agak mirip gitu. Maksudnya misalnya dulu waktu pergi menanyoi ya, pergi menanyoi atau pergi menjalang membangun komunikasi dengan pihak si laki-laki itu ada bertiga dulu, mungkin ketiga proses menjapui, satu yang pergi dan dibawa 2 orang lagi yang lain. Ya. Nah, maka terjadilah proses keberangkatan mereka dilepas bersama-sama.
Nah, itu sebabnya ketika dia nanti menjapui di rumah laki-laki, mereka akan sampaikan, ambo disuruh. Nah, biasanya ya, ibu sampaikan, saya contoh dari kemenakan kami misalnya, ambo disuruh angku datuk maju basah, sarato ipa bisan baliau, josana sudaro, dilapeh nak menjapui. Nah, jadi proses itu dia mengantarkan seluruh aspirasi dari si keluarga si perempuan gitu. Baik. Berarti penyambung lah gitu. Iya, penyambungnya gitu. Nah, itu sebabnya proses menjapui ini sebetulnya wajib. Artinya apa? Si marapule sudah diterima bersama oleh keluarga. Jadi kalau dia tidak dijapui, mungkin itu hanya diterima oleh keluarga itu sendiri saja. Iya, gitu. benar sekali. Atau hanya diterima oleh pihak orang tuanya itu aja gitu. Atau bahkan sama si pasangannya aja. Iya, bisa jadi demikian gitu. Baik. Sementara ketika dia dijapui, artinya seluruh orang sudah menyepakati, sudah tahu dia gitu. Semua orang sepakat dia gitu. Nah, kemudian dilakukan proses menjapuinya. Pada proses menjapui biasanya di pihak si marapulai akan ada proses awalnya, yaitu proses pengangkatan gelar. Karena di Minangkabau dikatakan kete banamo gadang bagala. Tapi itu dilakukan di rumah si laki-laki. Ya, di rumah si laki-laki sebelum dia jemput orang. Karena yang dijemput orang itu bukan anak kecil. Iya. Tapi orang yang sudah besar. Maka dia harus begala. Apakah ini suatu kewajiban? Tidak. Sesuai lagi dengan adat istiadat di daerah itu sendiri. Kalau kita lihat ke tanah datar, rata-rata orang bergelar. Iya benar sekali. Kadangnya begala, karena kalau kecil dia tidak begala, maka di tanah datar rata-rata itu tidak dibawa jalannya sayo. Iya. Tidak dibawa satandian duduk sejamba makan, karena dia beda, tidak ada penghargaan dari mamanya. Iya, benar. Tapi di beberapa daerah yang bergelar itu hanya orang-orang tertentu, ada juga seperti itu. Tapi itu terkait dengan tergantung dari kesepakatan di awal. Iya. Nah, biasanya kalau di yang menjapui ini, kebiasaan adatnya mereka selalu rata-rata itu orang bergelar, maka akan dimintakan nanti ke pihak marapulai supaya juga dikasih gelar agar bisa diimbaukan. Karena kalau kita melihat terutama di luar tanah datar, luar agam, semua orang laki-laki rata-rata bergelar. Iya. Tapi kalau ke arah Payakumbuh 50 kota jarang ya, jarang yang laki-lakinya bergelar, kecuali orang-orang tertentu yang punya jabatan. Benar sekali. Seperti Malin, Kate, atau Sultan, Datuk gitu. Benar. Angku, sebelum kita lanjutkan ini ada pertanyaan yang masuk juga. Untuk gala yang dimaksud itu, Angku, misalnya Sultan Sinaro, misalnya seperti itu disampaikan kan ada istilah diimbaukan di Nanrami gitu ya, ibaratnya gitu ya. Nah, itu kita dalam keseharian panggil gala itu atau hanya dalam prosesi adat, misalnya ada kumpul kelompok-kelompok selawat misalnya gitu ya, atau mungkin makan bajambal dan sebagainya, hanya di situ saja disebutkan galanya, atau dalam keseharian harus itu disampaikan, misalnya si ibu mertua memanggil menantunya dengan sebutan seperti itu, atau bagaimana? Ini mungkin dari segi pengaplikasian penyematan gala tadi gitu, Angku. Ya. Jadi gelar itu kan penamaan, penghargaan. Tentu orang akan bangga ketika penghargaannya disebutkan. Maka dalam Minang itu disampaikan dalam pepatah adatnya, gala minta diimbaukan ya di Labuh Nanggolong di Pasar Narami. Artinya dimanapun bertemu gelarnya dipanggil. Ya. Cuma dengan perkembangan zaman sekarang, orang lebih identik dengan mengungkapkan nama kecilnya. Benar sekali. Ya, sehingga kadang gelarnya jarang disebut, tidak melekat sama dia gitu. Tapi di beberapa daerah masih tetap orang akan manggilnya gelarnya. Setidaknya gelar paling pangkalnya, paling awalnya. Contoh misalnya Sultan Sinaro. Nah, paling tidak orang manggilnya Sultan. Nah, ya. Lebih kurang demikian. Baik, siap. Kita lanjutkan tadi, sudah selesai prosesi antara beberapa nenek mama, terus sebelum prosesi menjampuk tadi ya. Terus ada namanya penyematan atau penyebutan gala dari nenek mama gitu ya.
Jadi Setelah itu? disematkan galar kepada dia, ya, karena kete banamo gadang bari galar, kete dinamui oleh ayah jempundo, gadang di galar de mamaknya. Baik. Nah, maka setelah dipasangkan gelarnya, dilewakan, disampaikan di seisi rumah si Marapulai ini. Oke. Bahwasanya yang bernama si A diberi gelar Sultan, misalnya Sultan Bagindo atau Sultan Saidi gitu. Nah, nama gelarnya gitu. Jadi yang gelar jika bertemu di pasar Narami di Labuan Nagolong, gelar minta dihimbaukan. Baik, Nah, jadi dimohonkan untuk menyebut gelarnya daripada namanya. Oke. Setelah proses itulah nanti dari pihak si Marapulai akan memberikan aba-aba kepada pihak si perempuan untuk datang menjapuinya gitu. Iya. Nah, dan proses menjapui juga sesuai kesepakatan di awal. Contoh, kita lihat yang sering disebut orang kalau ke Pariaman biasanya ada uang japutan gitu kan. Iya. Nah, itu sesuai dengan kesepakatannya. Ada juga di satu daerah, kalau di kami sendiri penjemputan itu menggunakan Siriah Jopinang Jocarano, Oke. tanda penghargaan kepada orang lain. Apakah ada uang-uangnya atau emasnya, itu tergantung kesepakatan dan kebijakan di daerah itu sendiri. Baik. Ya, sebetulnya proses itu sebetulnya bukan penghambat ya, bukan penghalang, tapi itu adalah bagian dari pembudayaan budaya kita gitu. Artinya apa? Kalau dia dijemput itu dengan sesuatu yang berharga, maka secara tidak langsung dia adalah orang yang berharga. Iya. Nah, itu maknanya. Tapi kalau dimaknakan secara orang kapitalis, dia akan merasa ketika dijemput dengan uang atau barang berharga, merasa dirinya terjual atau tergadai ke orang itu gitu. Baik. Nah, jadi cara pandangnya ya. gitu. Nah, gitu. Tapi itu tidak menjadi kewajiban, itu menjadi suatu pilihan di kesepakatannya. Baik. Ya. Contoh di daerah kami saja, di daerah kami menyebutnya itu maisi cupak do baleh namanya. Nah, karena ada sejarah turun-temurun dari nenek moyang kami, maka setiap penjemputan Marapulai yang meninggalkan daerah, artinya laki-laki daerah kenagarian kami menikah ke daerah lain, maka laki-laki ini kan meninggalkan daerah kami, maka itu mengisi cupak. Ya, mengisi cupak yang tujuannya adalah nanti untuk proses selanjutnya gitu, termasuk nanti membantu untuk pengantaran dan lain-lain gitu. Mengisi cupak dua balai itu hanya istilah saja Istilahnya. atau Ya, istilahnya kami di Ayangnya itu cupak do balai. Baik. Nah, cupak do balai itu adalah mata uang yang jumlahnya ada 2 balai. Baik. Itu jadi filosofinya ya. jadi boleh, kalau dulu katanya itu uang 1 sen 12 buah. Baik. Ya, pernah seperti itu. Nah, kalau sekarang berarti kalau paling tinggi yang tahu uangnya uang 100.000 12 buah gitu. Baik. Ya. Tapi itu tergantung kesepakatan gitu, kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Nah, tapi ini tidak jadi penghalang ya. Jangan kita jadikan nanti seperti beberapa peristiwa, kalau tidak mengisi tidak bisa. Nah, kalau ya terisi tidak bisa. Nah, maka seperti kita sampaikan tadi, dia tidak memaknai pepatah Minang yang menyampaikan ada itu tagangnya ndak badan tiang, lamahnya ndak bajelo. Iya, benar. Jadi dia kaku gitu ya, kaku dia gitu. Nah, sementara proses adat itu akan proses tradisi dan pembiasaan. Baik. Gitu. Jadi setelah nanti proses menjapui, maka dari sana pun karena orang sudah datang menjapui, maka dibawalah anak daro ini ke rumah Marapulai ini ke rumah anak daro. Iya, benar. Ya. Dan tandanya juga dia orang dijapui, maka anak daro pun juga menunggunya. Baik. Ya, jadi kalau kita lihat di beberapa daerah itu ketika anak kita dijemput, misalnya di daerah Tanah Datar, dijemput misalnya jam 10 malam, kemudian nanti kita antarkan dia, biasanya masih ramai, termasuk anak daronya masih menunggu dia. Baik. Nah, menunggu di sampai larut malam ini ya, sampai larut malam prosesnya gitu.
Oke. Ya tapi tergantung kesepakatan tadi. Iya, benar Ada juga sekali. yang sore dan ada juga yang siang atau pagi. Nah, Oh berarti ini rangkaian acaranya satu hari ya, Uncle, ya? Misalnya Ya, zaman satu hari. terus manta, Mantanya jadi gitu. sekaligus gitu. Iya. Bisa kita katakan bahwa ini dua prosesi yang sama dilakukan gitu. Iya, kalau di pihak perempuan namanya menjapui, di Mm-mm. pihak laki-laki namanya manta. Manta, baik, Ya. baik. Di proses manta ini juga disepakati gitu. Contohnya misalnya kita sudah terlalu larut malam, disepakati bahwasanya akan diantarkan Keesokan harinya. esok yang diantarkan itu maksudnya kedatangan dari pihak laki-laki. Baik, baik. Nah, jadi bukan yang si marapulainya ditahan sampai besok, tidak gitu. Baik. Nah, karena dia sudah menikah dan dia sudah punya hak dan kewajiban di sana, maka selesai proses menjapui maka dia akan ikut. Baik. Nah, itu yang diminta itu dilape jo anak muda jo pangkatunya, artinya dengan pengiringnya. Nah, dia akan pergi ke tempat Baik, si baik. perempuan. Baik, Nah, baik. nanti yang keluarga besarnya akan datang di esok hari. Oke, Tiap juga pernah dengar ini aku bahwasanya yang menjapui dengan yang menerima jumlahnya harus sama atau sama seperti yang aku bilang tadi, ketika Bayi Yoyo dalam artian maimbau ya, maimbau siapa yang akan menjadi perwakilan mungkin 3 orang, nenek mama gitu ya, dan yang menerima pun harus dengan nominal yang sama kah angku atau bebas gitu Iya. karena itu tadi, karena pernah juga denger kalau yang datangnya 5 orang ya yang nerima harus segitu juga gitu. Pernah dengar seperti itu. Nah, itu bagaimana Tonton? Ya, dalam proses menjapui, karena kita dihargai ya, dapat penghargaan dari orang lain, datang orang mendapui, maka orang Minang biasanya akan lebih malu jika tidak sebanding, Ya. apalagi kurang. Baik, baik. Misalnya orang datang menjampui itu ada berlima, ternyata kita di rumah hanya bertiga, akan ada rasa malunya. Baik, baik. Ya, sedangkan 5 dengan 5 saja ada malu orang Minang. Benar sekali. Ya, apalagi kalau dia lebih kurang. Nah, itu dia. Baik. Namanya orang menjapui tentu harus dinanti. Nah, yang menanti biasanya sama seperti kita memberi. Orang Minang kami bilang ketika diberi itu daftar tampon di telapak tangan, jeniru kami tampon. Masya Allah. Nah, baik. satitiak kami jadikan lawi, sekapa kami jadikan gunung. Luar biasa Begitu sekali. bahasa orang Minang untuk menghargai orang lain gitu. Iya, iya. Nah, jadi kembali seperti tadi gitu. Oke, baik. Namun ini kembali ke pihak keluarganya. Ya kalau bahasa kita di kampungnya, kalau pembalik ke rumah orang, orang juga balik dia ke rumah awak. Iya. Nah, kalau tidak bermasyarakat, tentu orang juga tidak akan terlalu. Oke. Nah, untuk baban tadi aku singgung soal babannya. Baban yang dibawa itu sesuai dengan kesepakatan atau bagaimana? Aku tuh biasanya babannya berupa apa gitu. Aku berupa apa yang bisa dibawa. Dan itu kesepakatan antara nenek mama dari pihaknya perempuan atau requestan dari nenek mamanya pihak laki-laki gitu. Jadi kalau untuk baban itu ketika mengantar, itu sesuai dengan pertama ada istiadatnya. Baik. Yang kedua sesuai dengan kesepakatan. Baik. Nah, contoh kesepakatannya di kami biasanya kalau bantai, contoh untuk mantarnya ya, kalau di kami biasanya diantar itu dengan baju seperaga, kemudian perlengkapan mandi dan lain. Nah, maka pihak si laki-laki akan menyediakan itu. Baik. Nah, di kami tidak ada seperti itu. Kami Allah datang sajalah, terima jusuko jati suko. Nah, maka si pihak laki-laki seperti kita bilang tadi, jangankan sama, kurang saja dia nak mau. Walaupun di orang itu tidak ada, akan tetap dibawakan. Baik. Sesuai dengan ada istiadat. Ya. Baik. Dan itu yang membawa baban itu bundokan doang? Bundokan doang. Sesuai yang tadi itu. Ada ipabisan dia, sanak saudaranya, istri-istri mamanya. Itu sebabnya yang dipanggil tadi itu ada beban nanti yang akan dia bawakan gitu. Untuk misalnya. Baik. Nah, jadi tidak kita dipanggil orang acara beralek bukan hanya sekedar datang saja kalau di Minangkabau ya. Nah, kalau dalam acara beradat kita dipanggil harus dilihat dulu hubungan kita dengan dia apa. Iya. Oh, ternyata kita hubungannya kita saudara. Berarti beban kita ini. Oh, kita bisannya. Berarti beban kita ini. Gitu. Yang ini yang harus dibawa.
Baik-baik. Dari proses yang sudah dijabarkan oleh Angku Majabasa tadi ya, itu sudah ada menyinggung beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya gitu ya. Ada sebuah makna yang ditunjukkan kenapa sih ini harus dilakukan, terus apa sih makna tujuannya seperti apa. Sekilas mungkin kita bisa membaca keluarga sih bahwasanya prosesi dari tradisi Manjapu ini ada jalinan atau jalinan silaturahim gitu ya, kita lihat sekali. gitu ya. Bagaimana pertemuan ini begitu indah akhirnya ketika prosesi apakah itu resepsi tidak ada rasa canggung-canggung lagi karena sudah melalui prosedur yang benar gitu ya, sudah bertemu akhirnya ya ibaratnya sudah dekat, sudah ada jalinan emosional yang baik gitu ya. Dan ini sebuah hal yang mestinya harus kita bisa kita katakan lestarikan gitu ya, harus kita lestarikan dan bahkan memang harus dilakukan gitu. Angku, ini karena keterbatasan waktu juga ini Angku, di akhir mungkin bisa disampaikan kepada keluarga Sip di rumah berupa closing statement kah atau mungkin kesimpulan dari pembahasan kita tradisi Manjapu di Minangkabau seperti itu. Oke. Baik, mungkin tambahnya juga dulu sedikit terkait proses Manjapu ini. Kenapa banyak sekarang terjadi hal-hal mulai ada yang tidak dijapui atau tidak perlu dijapui. Mungkin ini salah satu faktornya, salah satu faktor yang terjadi adalah ketidakmampuan para nenek mama dan kemenakan dan orang Sumando dalam menjalin hubungan silaturahmi dan bertutur kata dalam bentuk alur persambahan. Nah, karena dalam proses menjapui itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Kita harus pakai pepatah dan petiti dalam bentuk alur persambahan menjapui Marapulai. Nah, terkadang kendala ini tidak ada orang yang kompeten untuk ini sehingga menyebabkan kalau bisa tidak pakai proses itu tidak apa-apa. Nah, karena ya kalau dia ada proses menjapui tentu harus ada proses menanti. Keduanya juga harus memiliki orang yang memiliki kompetensi untuk bisa berpidato adat persambahan Japui Marapulai. Dan ini yang menyebabkan beberapa daerah timbul profesi baru sebagai penjapui Marapulai. Bisa kita katakan nenek mama yang berbayar. Iya, nenek mamanya dibayar gitu. Ketika ditanya sukunya sudah beda dengan yang sebagai silang bapangkana gitu. Malah bukan orang Sumando di sana. Benar-benar tidak ada kaitan keluarga. Tidak ada kaitan keluarga. Ini menandakan bahwasanya proses sosial kemasyarakatan dan kekuatan budaya adat di persukuan dia itu sendiri sudah mulai luntur atau kurang. Nah, ini jadi menjadi PR penting bagi kita semua, anak kemenakan, nenek mama dan para penghulu untuk menguatkan kembali budaya kita. Karena kami melihat proses persambahan itu yang menyebabkan seseorang ahli dalam bidang negosiasi. Nah, jadi persambahan di Minangkabau bukan hanya sekedar sebuah teks yang dibaca, tidak, tapi ada olah pikir. Kalau orang meminta ini, kita harus menjawabnya ini. Dan menjawabnya pun membutuhkan pemikiran yang dalam sehingga lebih etis dan lebih penuh nilai-nilai yang besar dari jawaban itu sendiri. Contohnya ketika orang meminta pulang, terima kasih sampai, dia manyalah samparono, napai jemu pakai tinggal jerundiangan. Dia minta pulang pada malam hari. Si penjawab dengan olah pikirnya dia akan ada baso jebasi. Tentu tidak mungkin dibilang karena hari dan malam tidur di sini, itu tidak mungkin. Tapi dia pikirkan satu kata-kata adat yang bisa dipakai. Salah satunya kamudi ari kolakalam kaujuang ke hujan lalabe. Nah, di pamalaman saja hari di siko. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Atau nanti dia juga bisa jawab, kok kalamnya diambil kasuluh, kok hujannya diambil ke payung. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang indah yang mengembangkan sastra di Minangkabau itu sendiri. Jadi pada sesi akhir ini kami menghimbau kepada kita semua, mari kita jaga budaya kita,
karena setiap tradisi kita memiliki nilai-nilai dan proses pengajaran kepada generasi muda menjadi tokoh-tokoh pemimpin di masa depan. Ya, kalau kita lihat di sejarah Minangkabau, para pemikir-pemikir itu berasal dari Minangkabau. Itu adalah orang-orang besar yang pastinya terbangun atau terbentuk dari proses adat yang ada di Minangkabau. Dan budaya kita sangatlah punya nilai tinggi yang tidak bisa kita banding-bandingkan dengan daerah lain. Ya. Itu saja. Baik, luar biasa Angku. Karena ini sebuah kekayaan yang akan kita turunkan ke anak cucu nantinya gitu ya. Kalau seandainya orang tuanya tidak paham betul bagaimana cara menurunkan ke generasi selanjutnya. Jadi ini adalah PR kita bersama bahwa tradisi Manjamput Marangpule salah satunya yang merupakan sebuah hal yang memang harus kita lestarikan gitu ya, keluarga SIP. Baik, terima kasih banyak. Anda bisa nonton kembali nanti di YouTube kita SIP Media Keluarga SIP. Anda bisa lihat di tayangan kita kembali atau mungkin Anda bisa share juga. Terima kasih Angku atas pembahasan di hari ini, luar biasa, ini insightful sekali bagi saya pribadi, dan saya percaya keluarga SIP di rumah juga mendapatkan insight terkait dengan pembahasan tradisi Manjamput di Minangkabau. Baik, itu dari keluarga SIP pembahasan kita hari ini di Dialog Sosial Budaya edisi hari ini ya keluarga SIP di Rabu 8 Januari 2025. Saya sahabat siaran Natia Zara mohon undur pamit diri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.